Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Ilmu Falak 1. Pada pertemuan ke-9 pekan yang lalu, kita sudah mempelajari apa itu arah kiblat dan bagaimana status hukumnya. Ada yang tahu apa itu arah kiblat dan bagaimana status hukumnya? Ya, arah kiblat itu terkait dengan arah, yaitu arah menuju Ka'bah melalui jalur yang paling dekat di mana bangunan Ka'bah itu berada, yaitu Baitullah. Kemudian bagaimana status hukumnya? Mayoritas ulama telah menyepakati bahwa menghadap arah kiblat ketika melaksanakan ibadah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, status hukumnya adalah merupakan syarat sahnya ibadah sholat. Jadi menghadap kiblat itu adalah bagian dari syarat sahnya ibadah sholat. Sebegitu pentingnya menghadap kiblat, maka dipelajari pada mata kuliah Ilmu Falak 1 ini. Nah, pada pertemuan ke-10, pertemuan hari ini, saya akan membahas terkait dengan bagaimana caranya untuk menentukan arah kiblat. Terdapat salah satu metode yang paling akurat, kemudian juga efisien untuk menentukan arah kiblat, yaitu Rosdul Kiblat Global. Oke, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, perlu saya sampaikan subjek PMK pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui posisi matahari di atas Ka'bah ketika fenomena Rosdul Kiblat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan fenomena Rosdul Kiblat. Dua subjek PMK inilah yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Apa itu Rosdul Kiblat? Rosdul Kiblat itu terkait dengan salah satu fenomena. Fenomena apa? Fenomena ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah. Ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah, nilai deklinasi mataharinya itu sama dengan nilai lintang Ka'bah, yaitu 21 derajat 25 menit. Ketika nilai deklinasi matahari 21 derajat 25 menit ya, yang sama dengan nilai lintang Ka'bah, maka terjadi fenomena Rosdul Kiblat. Pada fenomena Rosdul Kiblat, semua bayangan yang dihasilkan dari suatu benda akibat dari pantulan sinar matahari itu menghadap ke arah kiblat. Ini dapat diilustrasikan seperti ini. Ini adalah matahari, kemudian ini adalah Ka'bah. Di atas Ka'bah tepat berada matahari. Ya. Jadi semua benda yang dihasilkan akibat dari pantulan sinar matahari, semua bayang-bayang ini itu menghadap ke arah kiblat. Kapan fenomena Rosdul Kiblat terjadi? Untuk Rosdul Kiblat global itu terjadi hanya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 28 Mei pukul 16.18 dan 16 Juli pukul 16.27. Ketika di Mekah
tepat atau sekitar pukul 12 matahari tepat berada di atas Ka'bah. Karena Indonesia dengan Mekah selisihnya kurang lebih adalah 4 jam, maka fenomena Rosdul Kiblat di Indonesia terjadi pada sekitar pukul 16. Semua benda yang dihasilkan akibat dari pantulan matahari, akibat pantulan sinar matahari, ini tepat menghadap ke arah kiblat. Apa manfaat dari Rosdul Kiblat? Yang pertama, ini bisa digunakan untuk mengukur arah kiblat masjid yang akan dibangun. Bisa juga untuk melakukan verifikasi bangunan masjid yang sudah berdiri secara kokoh, apakah arah kiblatnya sudah tepat atau belum. Fenomena Rosdul Kiblat ini tergolong akurat dan efisien. Ya, akurat karena menggunakan sinar matahari, efisien karena tergolong murah jika dibandingkan dengan peralatan yang lain atau metode yang lain. Tuh, ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membagi mahasiswa menjadi 5 kelompok, ya, untuk melaksanakan tugas praktek. Jadi ceklah kembali arah kiblat masjid dengan metode Rosdul Kiblat. Hasil dari verifikasi kemudian dituangkan dalam bentuk laporan berupa visualisasi dan narasi. Jadi tugas praktek ini nanti kita evaluasi pekan depan. Baik, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.